Mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita yang saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. Ini adalah pasal yang terakhir dari kitab 1 Raja-Raja ya. Saya akan bacakan ayat yang ke-6 buat Bapak Ibu sekalian. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-6 ya. Judul dari pasal 22 adalah Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Ayat yang ke-6, lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Ayat yang ke-23 dari 1 Raja-Raja pasal 22 tadi. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Aduh, ngeri sekali, saudara ya. Jadi ini masih kisah tentang Ahab, yaitu raja yang paling jahat dalam sejarah Israel, saudara. Jadi waktu itu Ahab mau berperang dengan Syria, saudara ya. Kalau di Alkitab ini disebutkan Aram. Kalau Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Aram itu adalah Syria. Nah, pada zaman itu biasanya kalau raja-raja mau melakukan sesuatu, maka dia mengundang nabi-nabinya untuk bernubuat, untuk menanyakan kepada Tuhan. Kita tahu Ahab tidak takut akan Tuhan, tetapi untuk berperang dia minta nabi-nabinya tanya kepada Tuhan dan kemudian disuruh bernubuat. Saya sering sampaikan bahwa kita ini harus mau mendengar apa yang seharusnya kita dengarkan. Seringkali kita ini hanya mau mendengarkan apa yang ingin kita dengarkan ya. Misalnya zaman sekarang ini kita mau mendengarkan khotbah-khotbah via YouTube ya. Kita tinggal pilih aja kita ingin mendengarkan siapa ya kan. Oh, saya ingin mendengarkan pendeta A. Kemudian kita putar khotbah dari pendeta A dan kemudian temanya tidak cocok dengan yang ingin kita dengarkan. Kita matikan video itu dan kemudian kita cari video yang lain yang persis dengan yang kita inginkan. Nah, itu semestinya nggak boleh begitu ya. Kita itu harus mendengar harus mau mendengar apa yang seharusnya kita dengarkan. Nah, Ahab ini punya kebiasaan, dia kepingin mendengar nubuat-nubuat yang sesuai dengan keinginan hatinya. Akhirnya 400 nabi-nabi itu sudah dikumpulkan dan ditanya, ini aku mau perang nih sama Syria, sama Aram, boleh nggak? Dan 400 nabi itu dimasuki roh dusta, saudara. Ya, Alkitab ini bilangnya sadis banget. Nabi-nabi palsu. Saya nggak berani bilang tentang nabi-nabi palsu ya, karena urusan nabi palsu atau enggak palsu itu bukan urusan saya, itu adalah urusan Tuhan. Ya. Nah, saudara, kemudian seperti yang kita baca, nabi-nabi itu 400 orang loh, saudara. 400 orang dimasuki oleh roh dusta sehingga dia menubuatkan atas nama Tuhan, ya berani loh, atas nama Tuhan, padahal Tuhan tidak berkata bahwa Ahab itu boleh maju berperang, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kalau kita bicara angka 400 itu kan banyak sekali ya. Itu mungkin mayoritas nabi-nabi yang ada di Israel. Nah, mayoritas itu ya, sekali lagi mayoritas itu belum tentu benar. Kalau kita masih ingat 12 pengintai orang-orang hebat dari Israel, para pemimpin disuruh mengintai tanah Kanaan, 10 orang itu mengintai dan dia memberi laporan bahwa kita tidak usah masuk ke tanah Kanaan sebab kita nggak akan pernah bisa menang melawan orang Kanaan. Itu mayoritas 10 orang. Minoritas 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb, kita bilang wow, ini Tuhan luar biasa. Ya, memang tanah Kanaan itu baik dan kita akan masuk ke tanah Kanaan sebab Tuhan akan menyertai kita. Ternyata yang betul, yang minoritas, yaitu Yosua dan Kaleb. 10 orang mayoritas itu salah, saudara. Nah, kembali kepada apa yang dikatakan oleh nabi-nabi palsu ini menurut Alkitab. Maka kemudian, saudara, ya, Ahab ini, saudara, pergi berperang, memerangi orang-orang Syria di situ, saudara. Nah, pelajaran apa yang kita dapat? Yang pertama begini, saudara. Kita ini tidak boleh anti dengan nubuatan, ya. Kita tidak boleh anti dengan nubuatan. Kalau ada orang bernubuat, nah Alkitab bilang gini. Saya akan bacakan dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 20 dan 21. Demikian bunyinya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 20 dan 21. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jadi kalau ada orang bernubuat, dia bilang atas nama Tuhan, Tuhan berfirman, ya. Itu Alkitab ngajarin kita tidak boleh menganggap rendah. Jadi bagaimana Pak kalau ada orang bernubuat atas nama Tuhan? Ayat 21 mengajarin kepada kita, yaitu ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi nubuat itu harus diuji. Saya pernah sampaikan, misalnya Nabi Yesaya pernah bernubuat bahwa nanti akan ada yang namanya Raja Damai yang akan turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, yaitu Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, juru selamat dunia. Dan nubuatan Nabi Yesaya itu digenapi setelah Nabi Yesaya itu meninggal dunia, yaitu 700 tahun kemudian, ya. Tetapi memang Nabi Yesaya tidak menyebut tanggal dan tahun kapan itu juru selamat akan datang. Memang ada nabi-nabi yang berani menyebut tanggal, menyebut tahun. Misalnya yang sering kita dengar bahwa nanti ya tanggal 30 Februari ya, tanggal 30 Februari tahun 2021. Kurang berapa hari ya 30 Februari ya. Tahun 2021 dunia akan kiamat ya, tanggal 30 Februari itu nggak ada, saudara ya. Nah, saudara, dan kemudian itu Nabi kan berani bernubuat seperti itu. Nah, kita lihat kalau sampai tanggalnya tidak terjadi ya sudah ya, jadi nggak usah diributin ya, biarlah ya. Jadi berarti dia salah bernubuat. Nggak ada orang yang sempurna, ada orang yang bisa salah ya. Tapi kalau setiap nubuatan yang berani memakai nama Tuhan itu harus diuji, saudara ya. Diuji apakah benar-benar itu datangnya dari Tuhan atau bukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi semua nubuat itu harus diuji. Yang kedua, bahwa nubuat yang baik itu datangnya belum tentu dari Tuhan, ya. Nubuat yang baik belum tentu datangnya dari Tuhan. Nanti kita lihat akhirnya memang Tuhan tidak menyuruh Ahab itu untuk maju berperang kepada orang Syria, ya. Mari kita lihat hal yang kedua dari 1 Raja-Raja tadi, pasal yang ke-22 ayat yang ke-30.
Raja Israel berkata kepada Yosafat, ya, Raja Israel tadi adalah Ahab, ya. Berkata kepada Yosafat. Nah, ini sebelum lanjutkan membacanya, Yosafat itu siapa? Yosafat itu Raja Yehuda. Kita sudah belajar bahwa gara-gara dosa daripada Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara disebut Israel, kerajaan Israel yang bagian selatan disebut Yehuda, ya. Nah, ini saudara, ayat 30, Raja Israel yaitu Ahab berkata kepada Yosafat. Yosafat itu siapa? Yosafat itu Raja Yehuda atau Raja Israel Selatan yang merupakan menantu dari Ahab, saudara. Ya, dari Ahab. Jadi Yosafat ini kawin dengan anaknya Ahab. Dan ini kata mertuanya ya kepada Yosafat, aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu. Lalu menyamarlah Raja Israel kemudian masuk ke pertempuran. Nah, ini kurang ajar, Saudara. Ini mertua yang kurang ajar ya. Dia dalam peperangan dia mau menyamar agar tidak ada yang tahu bahwa dia raja, tetapi menantunya suruh pakai pakaian raja. Kan paling gampang, Saudara. Kalau orang perang ya, ini William hari-hari ini suka main catur. Kalau bisa itu kan yang diserang terlebih dahulu kan rajanya. Kalau rajanya cepat dimatikan berarti menang, ya kan? Nah, ini Yosafat disuruh pakai pakaian raja. Tujuannya apa? Lah ini namanya menantu masih muda, rodo on, saudara ya. Dia mau pakai pakaian raja, saudara ya kan. Dia pergi berperang sementara mertuanya menyamar. Dan Yosafat dalam keadaan bahaya, hampir kena panas, saudara. Tapi sebelum dia dipanah, dia teriak-teriak, sorry, aku bukan Raja Israel. Aku Raja Yehuda, coba lihat aku, coba lihat. Wah, tentara musuhnya itu orang Syria, dia lihat, ya kaget, ya ini bukan nih, ini bukan musuhku. Memang orang-orang Syria, dia bilang begini, nanti dalam peperangan kita nggak usah buang tenaga, yang kita harus matikan terlebih dahulu adalah rajanya. Ya, maka tentara Syria itu kemudian mundur, saudara. Dia mundur dan kemudian jengkel dia, ya, karena ternyata yang mau dibunuh itu bukan Ahab, tapi Yosafat. Ya, mereka mundur dan kemudian tentaranya itu memanah sembarangan. Saudara. Lepaskan panah sembarangan dan apa yang terjadi? Yang terjadi di dalam ayat 34 bilang gini, tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel atau Ahab itu di antara sambungan baju siaranya, kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar, bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Ya, akhirnya saudara, Raja Ahab kelihatannya tidak sengaja kena panah dan kemudian mati. Ya, nah bicara soal mati, bahwa semua manusia ada umurnya. Maka itu pemazmur berkata, beri aku hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hariku. Dan umur manusia yang ada batasnya itu, khususnya Raja Ahab itu ada di dalam rencana Tuhan untuk menurunkan Ahab. Karena ayat 20 dikatakan gini, dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang yang berkata begini, yang lain berkata begitu. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan mau menyelesaikan tugas daripada Ahab, yaitu melalui peperangan di Ramot Gilead, saudara. Di dalam kitab Mazmur 75, ayat 7 dan ayat yang ke-8 dikatakan bahwa promosi peninggian bukan dari gunung ini, bukan dari gunung itu, tetapi promosi itu datangnya daripada Tuhan, ya. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, selalu saya gemakan, biarlah di tahun 2021 ini
kita terus hatinya melekat kepada Tuhan seperti yang kita ucapkan, deklarasikan setiap pagi, yaitu dari Mazmur 91. Sebab apa? Kalau kita melekat hati kita kepada Tuhan, maka ada jaminan untuk kita dipromosikan oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 73 dikatakan orang yang hatinya menjauh dari Tuhan, itu Tuhan taruh di tempat-tempat yang licin, ya, sehingga dalam sekejap akan jatuh tergelincir. Nah, kembali kepada kematian, saudara. Beberapa hari ini kita berdoa untuk saudari kita kan tidak kenal tuh dengan Ibu Reni Wijaya, ya, itu adalah ipar dari VV, istri dari Kowangpo itu ya, VV. VV itu punya ipar, saudara. Dan Reni Wijaya itu kan kena COVID. Kita udah doakan ya. Dan ternyata tadi malam sudah dipanggil pulang ke rumah Bapak di sorga. Ya, kemudian saya katakan begini, salah satu yang disebut kesembuhan adalah ketika pulang ke rumah Bapa di sorga. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat. Kita boleh berdoa, minta kesembuhan, minta supaya bisa umur panjang, hidup, tetapi Tuhan tahu yang terbaik untuk Ibu Reni Wijaya, saudara ya. Jadi dia berpulang meninggalkan seorang anak perempuan berusia 20 tahun dan meninggalkan suami tercinta. Nah, kembali kepada Ahab, saudara. Jadi Ahab itu, saudara, dia mati karena apa? Karena Tuhan sudah berkata, cukup tugasmu di dunia sebagai Raja Israel, ya. Jadi pagi ini kita belajar dua hal. Yang pertama, kalau ada nubuatan itu harus diuji. Kalau nubuatan itu tidak cocok, kemudian tidak digenapi, ya sudah urusan yang bernubuat itu sama Tuhan. Yang kedua, bahwa Tuhan itu sanggup meninggikan dan menurunkan orang. Maka itu mari kita dekat kepada Tuhan supaya hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Engkau tolong Tuhan menerjemahkan buat setiap kami, sehingga Roh Kudus membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih bijaksana dan mencintai Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.